Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar pemrograman C. Oke, kita langsung saja. Saya sudah membuat note-nya atau catatannya dan juga programnya. Kita mulai dari yang pertama, dasar pemrograman C. Bahasa pemrograman C adalah salah satu dari bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia. Diciptakan pada awal tahun 1970-an oleh Dennis Ritchie di Bell Labs. C telah menjadi salah satu bahasa pemrograman paling berpengaruh dalam sejarah komputasi modern. Pemrograman C cenderung ditujukan untuk sistem yang memerlukan kinerja yang cepat, misal game, embedded system, dan sistem operasi. Seperti yang kita tahu bahwa sistem operasi Unix maupun distribusi Linux seperti Ubuntu sebagian besar ditulis menggunakan bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C tidak direkomendasikan untuk membuat root system, misalnya seperti sistem informasi akademik. Dari penjelasan ini kita dapati bahwa bahasa pemrograman C itu ditujukan untuk membuat sebuah program yang sangat cepat, misalnya ditujukan untuk pembuatan operating system, pembuatan game, pembuatan embedded system seperti game pada handphone. Dan C ini tidak cocok untuk membuat sistem informasi atau sebuah sistem pemrograman C ini tidak cocok untuk pembuatan root system, misalnya sistem informasi akademik atau website dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang Windows Subsystem for Linux. Windows Subsystem for Linux atau WSL. Windows Subsystem for Linux atau WSL adalah fitur dalam sistem operasi Windows yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan distribusi Linux di atas Windows tanpa perlu menginstal mesin virtual atau melakukan dual boot. Referensinya bisa lihat di sini ya. Ini tadi klik aja, ikutin aja cara installnya. Di sini saya sudah menginstal, yaitu ini adalah Debian. Jadi untuk WSL ini saya memilih Linux distribusi Debian. Oke, selanjutnya kita akan berpindah mengenai cara instalasi pada Linux Debian. Yang pertama adalah kita perlu compiler atau GCC. GCC adalah singkatan dari GNU Compiler Collection. Ini adalah koleksi dari compiler untuk bahasa pemrograman seperti C, C++, dan Objective-C. Dan untuk mengecek apakah GCC sudah terinstall atau belum, bisa jalankan perintah berikut di terminal. Ketik saja GCC version. Jika GCC belum terinstall, bisa jalankan di terminal Linux Debian atau lainnya dengan sudo apt update, kemudian sudo apt install GCC. Untuk kasus saya sudah menginstal GCC-nya, kita cek saja. Seperti yang tertera di sini, bahwa GCC sudah terinstall. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang Make. Make adalah perangkat utilitas yang digunakan untuk mengotomatisasi proses kompilasi dan pembuatan program dari berkas-berkas sumber. Make ini mirip dengan npm di Node, Maven di Java, atau Gomo di Golang. Jadi Make ini adalah bisa dibilang seperti package manager di pemrograman lain. File konfigurasi untuk Make biasanya disebut sebagai Makefile.
Makefile berisi serangkaian aturan yang menentukan bagaimana berkas sumber harus dikompilasi dan dihubungkan untuk membuat program akhir. Cara cek versi make sudah keinstall atau belum bisa gunakan perintah make -version. Kemudian jika belum terinstall, silakan menggunakan perintah sudo apt install make untuk install make di Linux. Kita coba cek. Saya di sini sudah menginstal make -version. Itu yang terlihat saya sudah menginstal make dengan versi 4.3. Selanjutnya pembuatan hello world. Seperti biasa, untuk pengenalan pemrograman baru, kita biasa membuat aplikasi hello world. Sintaksnya seperti ini. Contohnya ada include studio.h. Ini adalah memasukkan atau mengimport studio.h. Studio.h ini berisi fungsi-fungsi standar untuk input dan output, seperti misalnya printf. Kemudian di sini juga ada main, integer main. Ini adalah main di sini adalah sebagai fungsi utama. Sebagai keterangan, main adalah pintu utama masuk pemrograman C. Kemudian di dalamnya ada print hello world dan return 0 atau 0. Penjelasan singkatnya dari contoh program di atas. Include studio.h ini adalah direktif preprocessor yang memasukkan file header studio.h ke dalam program. File header ini diperlukan untuk menggunakan fungsi input atau output standar seperti printf. Direktif preprocessor adalah perintah yang memberitahu compiler untuk melakukan tindakan tertentu sebelum proses kompilasi dimulai. Jadi direktif preprocessor ini kayak menggabungkan source code lah. Jadi sebelum dikompil, source code dari studio.h digabungkan, kemudian baru dikompil. Kemudian integer main ini adalah fungsi utama atau main function dari program. Setiap program C harus memiliki satu fungsi main, dan eksekusi program dimulai dari sini. Printf hello world ini adalah pernyataan yang mencetak teks hello world ke layar. Fungsi printf digunakan untuk mencetak output ke stdout, standar output. Digunakan untuk menambahkan karakter new line, sedangkan /n ini digunakan untuk menambahkan karakter new line atau baris baru setelah teks hello world. Kemudian return 0 ini adalah pernyataan yang mengembalikan nilai 0 dari fungsi main, menunjukkan bahwa program telah selesai dijalankan tanpa ada masalah. Ini adalah konvensi yang umum digunakan dalam bahasa C. Oke, kita lanjut ke sini. Ini adalah contoh program hello world. Untuk membuat file ini simpel aja ya. Kita coba aja. Hello one.c. Kita copy aja. Isinya, kemudian kita jalankan coba pakai gcc object, kemudian nama execute filenya, kita coba execute dari hello coba. Oke, salah. Ini
ada file exe-nya hello1 execute ya harusnya, tapi nggak apa-apa, kita coba execute saja. Oke. Jadi untuk mengkompilasi dan membuat executable file, kita gunakan perintah gcc -o ini object, kemudian selanjutnya adalah nama executable filenya, kemudian di sini ada nama file source-nya. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai compile dan linking object. Dalam pemrograman C, proses kompilasi dan linking object adalah dua tahapan penting dalam menghasilkan executable file yang dapat dijalankan dari kode sumber C. Mari kita bahas keduanya. Compile atau kompilasi. Kompilasi adalah proses mengkonversi kode sumber C yang ditulis manusia menjadi kode objek yang dapat dimengerti oleh komputer. Compiler misalnya GCC untuk bahasa C, membaca kode sumber C dan mengkonversikannya menjadi kode objek. Setiap file sumber C dikompilasi secara terpisah menjadi file objek. File objek ini berisi kode mesin yang telah dikompilasi dari kode sumber. Setiap fungsi dan variabel dalam kode sumber memiliki representasi dalam file objek. Hasil kompilasi adalah file objek, biasanya dengan ekstensi .o pada sistem operasi Linux atau OPC pada Windows untuk setiap file sumber C. Linking object. Setelah semua file telah dikompilasi menjadi file objek, langkah berikutnya adalah menggabungkan atau linking file objek ini menjadi sebuah executable. Linker. Linker bertugas mengambil semua file objek dan menggabungkannya menjadi satu executable. Selama proses linking, referensi antara file objek yang berbeda dipecahkan. Misal, jika fungsi A dipanggil dari file objek 1 dan didefinisikan di file objek 2, linker akan menemukan definisi fungsi A dan menghubungkannya dengan pemanggil fungsi A tersebut. Hasil dari proses linking adalah sebuah file executable yang dapat dijalankan. Jadi proses kompilasi mengubah kode sumber C menjadi file objek, sedangkan proses linking menggabungkan file objek menjadi sebuah executable yang dapat dijalankan. Contoh compile dan linking program hello.c. gcc hello.c, gcc -o hello.c. Kita coba saja ya. Oke, kita balik ke script. Kita delete dulu. Saya sudah membuat makefile. Ini adalah contoh makefile standar ya, jadi ini adalah standar yang dapat diikutin. Oke, kita fokus ke manual run ini. Pada manual run ini ada tab yaitu gcc -c hello.c, gcc -o hello.c. Kita jalankan satu-satu. Kita copy aja. Ganti dengan hello1. hello1 root terbuat gcc -o jalankan. Oke,
Di sini kita bisa melihat ini ada hello1.o hasil dari compiling. Kemudian kita jalankan gcc-o hello1.o. Ini proses membuat executable file. Dan juga under the hood sebenarnya sih juga melakukan linking untuk menggabungkan semua file-file hasil compile atau file.o untuk digabungkan menjadi sebuah executable file. Kalau di sini contohnya adalah menjadi hello1.exe. Ini sebenarnya ekstensinya exe. Oke, begitu. Untuk penjelasannya, kita langsung membaca perintah gcc atau -c hello-world.c adalah perintah yang digunakan untuk mengkompilasi file sumber C bernama hello.c menjadi sebuah file objek. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh perintah ini. Gcc ini adalah perintah untuk memanggil compiler, atau di sini adalah compiler GCC atau GNU Compiler Collection. -c ini adalah opsi yang memberitahu GCC untuk hanya melakukan kompilasi tanpa melakukan linking. Artinya GCC akan menghasilkan file objek dari file sumber yang diberikan. Hello.c ini adalah nama file sumber C yang ingin Anda kompilasi. Perintah gcc -o hello.o adalah perintah yang digunakan untuk melakukan linking objek file hello.o dan menghasilkan executable file yang dapat dijalankan bernama hello. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh perintah ini. Gcc ini adalah perintah untuk memanggil compiler GCC atau GNU Compiler Collection. -o hello ini adalah opsi yang memberitahu GCC untuk menentukan nama file keluaran atau output. Dalam kasus ini output akan dinamai hello. Hello.o ini adalah objek file yang akan digunakan untuk linking. File ini berisi kode objek yang telah dikompilasi sebelumnya dari file sumber.c. Kita lihat source script-nya lagi. Kita coba jalankan lagi. Oke. Oke. Kita mau mengecek apakah file yang udah dikompil lagi sama siapa tidak. Kita memiliki hello.o dibuat dengan 2304. Kita coba lagi. Oh, ternyata dikompil lagi. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk pembahasan Makefile for compile C source code. Oke, kita langsung saja lihat sintak Makefile-nya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Makefile ini adalah seperti Maven di Java atau npm di Node.js. Berdasarkan contoh gambar sintak ini adalah contoh sintak Makefile untuk mengcompile source code C menjadi executable C program. Kita baca keterangan selanjutnya. Perintah-perintah dalam Makefile yang Anda berikan bertujuan untuk mengkompilasi file sumber C menjadi sebuah executable bernama hello. Mari kita bahas setiap bagian dari Makefile ini. Variabel Makefile.
CC sama dengan GCC. Ini berarti variabelnya adalah CC, value-nya adalah GCC. Variabel ini menentukan compiler yang digunakan, yaitu GCC. Cflex sama dengan -wal. Variabel ini menentukan opsi yang akan diberikan kepada compiler. -wal berarti aktifkan semua peringatan. ldflag. Variabel ini menentukan opsi yang akan diberikan kepada linker. Dalam kasus ini tidak ada opsi tambahan yang diberikan. Object files sama dengan hello.o. Variabel ini menentukan daftar objek file yang akan dihasilkan dari kompilasi. Target sama dengan hello. Variabel ini menentukan nama executable yang akan dihasilkan. Target all. Target ini merupakan target utama yang akan dijalankan saat menjalankan make tanpa argumen tambahan. Target ini bergantung pada target ini, yang artinya target ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Target ini bertujuan untuk membuat executable dari target ini dari objek file. Perintah ini, panjang ini, akan memanggil compiler GCC dengan opsi yang ditentukan. Cflag kemudian melakukan linking dari objek file dan menjadi hello executable. Target clean ini bertujuan untuk membersihkan hasil kompilasi, yaitu file objek dan executable. Perintah rm main f seperti ini akan menghapus file objek merujuk ke sini, executable yang merujuk ke sini, dan file sementara yang mungkin dibentuk. Kita langsung saja ke source code-nya. Kita masih tetap pakai yang file hello ini. Ini langsung buka make file-nya. Kita lakukan clean dulu ya. Make clean. Semuanya akan hilang. Dan kita lakukan boot ulang make. Saat kita menjalankan make ini, dia otomatis akan menjalankan ini ya, karena ini ditemukan pertama kali setelah definisi variabel. Ini namanya target. Jadi all ini target, clean ini target, dan manual run ini juga target. Jadi kalau kita menjalankan make tanpa parameter tambahan, dia akan menjalankan pertama kali target yang ditemukan. Karena yang ditemukan ini adalah all, maka target all ini akan ditemukan. Kita coba saja. Pokoknya aku dapat kembali jalankan. Halo. Oke. Kita make clean. Dan kita coba jalankan make dengan parameter make all. Sama saja. Jadi make dan make all hasilnya sama saja. Oke. Itu tentang file. Kemudian kita lanjut ke data type dan variable name dalam bahasa pemrograman C. Secara umum, gaya penulisan nama variabel menggunakan snake case, di mana lebih umum dalam komunitas pengembang C. Dalam snake case, kata-kata dipisahkan menggunakan underscore. Contoh, nama pengguna, jumlah barang, nilai total, dan lain-lain. Ini adalah contoh tabel nama data type, kemudian ukurannya, kemudian format specifier. Misalnya untuk integer, size-nya itu berapa byte, at least 2 byte. 2 byte itu 16 bit. Biasanya itu
4 byte. 4 byte berarti 64 bit. Format specifier-nya %d atau %i. Dan karakter char. Size-nya 1 byte. Format specifier-nya %c. Kemudian bisa lanjut ke bawah ini. Ada float, ada double, ada short in, ada assign, unassign in, ada long in, ada unsign long in, unsigned in, ada sign char. Selanjutnya 1 byte sama dengan 8 bit, sama dengan biasanya 1 karakter ASCII. Untuk jenis karakter ASCII bisa menuju ke tabelnya. Ini terlihat. Ini ASCII table. ASCII table ini dijelaskan ya. Bentuknya desimal, ada okta, ada hexadecimal, ada binary-nya, simbolnya apa. Lebih jelas mungkin di sini. Untuk desimal 65, binary-nya kayak gini, hexanya seperti ini. Hexanya ini deh. Dia mewakili simbol A, simbol B, simbol C, simbol D, seterusnya. Tapi bisa dibaca lebih detail sendiri tentang ASCII ini. Gampang sebenarnya. Dalam pemrograman bahasa C, tipe data adalah konsep yang mendefinisikan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel, serta operasi yang dapat dilakukan terhadap nilai tersebut. Setiap variabel dalam C harus memiliki tipe data yang dideklarasikan sebelum penggunaan. Tipe data memberitahu kompiler bagaimana menyimpan dan menafsirkan nilai yang disimpan dalam variabel tersebut. Tipe data dasar atau primitive data type ini adalah tipe data bawaan yang disediakan oleh bahasa C. Berikut adalah beberapa tipe data dasar meliputi ada integer, meliputi ada int, short, long, long, floating point, float, double, long, double, ada karakter char. Jadi ini adalah tipe data, ini adalah tipe data, ini adalah tipe data. Kemudian juga ada variable modifier. Di sini ada 3 jenis variable modifier. Letak variable modifier itu dituliskan sebelum tipe data. Kita melihat ada sign modifier, ada unsigned modifier, dan const modifier. Berikut adalah beberapa tipe data yang dapat dideklarasikan dengan sign atau unsigned modifier. Contoh adalah char, short, integer, long, long. Sign. Sign digunakan untuk mendeklarasikan tipe data yang bisa mewakili nilai positif dan negatif. Contohnya misalnya sign ini ada -1, -10, ada 10, ada 100, kayak gitu. Itu namanya sign. Sign ini adalah ya penanda ini. Tanda dia bisa negatif atau positif. Sedangkan untuk yang unsigned digunakan untuk mendeklarasikan data yang hanya bisa mewakili nilai positif atau nol. Jadi untuk yang unsigned itu mewakili tipe data yang lebih dari atau sama dengan nol. Kata kunci const digunakan sebagai modifier atau pemodifikasi untuk menyatakan bahwa nilai dari variabel tersebut tidak dapat diubah setelah diinisialisasi. Rumus umum deklarasi variabel adalah modifier, data type, variable name, dan value. Kita langsung saja ke codingannya. Tipe data, mana tipe data? Data type ini.
type. Jadi bagian ini merujuk yang persen D, persen D, persen E ini merujuk ke format specifier ini ya. Ini nilai ini tuh merujuk dari image.h. Biasalah step kode selalu paling nggak ada import atau include studio.h ini. Ini adalah mengimport library studio.h. Ini juga sama. Ini adalah program main pintu masuk dari bahasa pemrograman C. Saat executable file C dieksekusi, pertama kali dieksekusi adalah fungsi main ini. Dan ini print out atau memunculkan kata-kata ini ke layar. Untuk integer range berapa, ini dan ini. Float range berapa? Float range adalah dari ini dan ini. Kemudian ini ada contoh rumus deklarasi variabel ya. Rumus deklarasi variabel adalah modifier, data type, variable name, dan value. Ini contohnya adalah data type, variable name adalah lower dan upper, printf, sama. Ini adalah contoh deklarasi variabel dengan tipe data short. Deklarasi short ini deklarasi short integer a sama dengan 10 ini sama dengan short a sama dengan 10. Jadi deklarasi kayak gini itu sama dengan kayak gini. Jadi setelah kata short, integernya bisa dihapus juga. Jadi ini sama dengan ini. Cara print atau memunculkan kata-kata ini di layar adalah dengan sintak ini. Jadi persen D ini akan di-replace dengan value A plus B ini. Sign integer X sama dengan minus 10. Dengan penambahan sign ini kita bisa mendeklarasikan integer untuk nilai yang negatif. Contohnya seperti ini. Unsigned integer adalah untuk integer yang nilainya dimulai dari 0 dan ke atas. Ke atas artinya positif ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita bisa gunakan unsigned integer sama dengan 40. Printf. Ini contoh konstruksi deklarasi. Kita taruh konstan di depan, kemudian ini data type-nya adalah integer, kemudian ada variable name-nya adalah max value, dan ada status. Jadi dengan modifier function ini, max value ini tidak dapat dideklarasikan ulang atau diinisialisasi ulang. Dan nilainya akan tetap saja 100. Oke, kita masuk type. Kita coba ini. Kita langsung GCC, install, data tipe. Ini adalah file executable yang akan dibentuk, kemudian source-nya dari data. Oke, jalankan. Surveillance ini. Oke,
secara umum tentang tipe data ya. Ini harus sering dipraktekkan untuk memahami, tapi secara umum tipe data di situ ya kayak ini, tipe data dasar ya. Mungkin di yang sekarang ada tipe data tambahan, umpamanya ada boolean dan lain-lain. Bisa dipelajari juga itu. Kemudian kita lanjut ke arithmetic operation. Arithmetic operation adalah operasi matematika pada pemrograman C. Secara umum, arithmetic operation adalah penambahan dengan simbol plus, pengurangan dengan simbol minus, pembagian dengan simbol ini, perkalian dengan simbol bintang ini, sisa atau modulus dengan simbol persen. Kita coba lihat codingannya. Ini kita delete aja ya. Ini contoh programnya untuk operasi aritmatika ya. Peran 1, peran 2, hasil. Contoh penjumlahan. Contoh menambahkan hasil penjumlahan ke layar. Pengurangan. Menambahkan hasil pengurangan ke layar. Perkalian. Menambahkan hasil perkalian ke layar. Dan seterusnya kayak gitu ya. Kita coba. GCC. Arit. Ya. Lah hasilnya. Selanjutnya kita bahas tentang relational operation dan logical operation. Operasi relasional. Operasi relasional digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan hasil yang benar, true atau salah, false, berdasarkan hasil perbandingan. Berikut adalah beberapa operator relasional dalam bahasa C. Ini adalah sama dengan, ini tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, lebih kecil dan sama dengan. Operasi logika. Operasi logika digunakan untuk memanipulasi nilai-nilai boolean, true atau false. Berikut adalah beberapa operasi logika dalam bahasa pemrograman C. Kayak gini ada simbol untuk operasi logika AND, simbol OR, simbol not logika. Kita langsung aja ke codingannya. Condition. Tab aritmatika. Contohnya kurang lebih begini ya. Kurang lebih dari lebih dari 0. Kita coba saja langsung masuk ke condition. Kita mulai dari condition GCC.
positif X10. Yang di print adalah ini. Nah, lebih dari 0. Kita bilang positif juga. Ini penggunaan if else biasa nih. If dan else, if dan else. Begini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang branching atau condition, percabangan if else. Dalam pemrograman C, if dan else adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Mereka membantu program untuk membuat keputusan dan mengeksekusi blok kode tertentu tergantung pada apakah kondisi yang diberikan benar atau salah. Percabangan switch case. Ini juga mirip dengan if else tapi dengan sintak yang berbeda. Struktur kontrol switch case dalam bahasa pemrograman C digunakan untuk memilih satu dari beberapa opsi berdasarkan nilai dari ekspresi tertentu. Ini adalah cara yang efisien dan mudah dibaca untuk mengeksekusi serangkaian pernyataan tergantung pada nilai ekspresi yang diberikan. Terakhir, conditional expression. Conditional expression dalam pemrograman C adalah cara yang singkat untuk mengevaluasi ekspresi berdasarkan kondisi tertentu. Condition, tanda tanya, expression 1, expression 2. Jika kondisi dievaluasi sebagai benar, maka ekspresi 1 dieksekusi. Jika tidak, maka ekspresi 2 dieksekusi. Oke, kita lanjut saja ke source code-nya. Kita masih pakai yang if-else.c ini. Jadi, dalam if-else, di sini ada dua cara. Yang pertama, if-else langsung, yaitu if dan else. Yang kedua adalah if-else, if-else. Jadi ada if, ada else if, ada else. Secara umum, flow-nya sama ya. Jika salah satu kondisi terpenuhi, maka codingnya tidak akan mengecek kondisi berikutnya. Misalnya, jika X lebih dari 0 ini terpenuhi, maka ini akan terprint, maka codingan tidak akan mengecek codingan ini. Jadi setelah ini, dia akan lompat ngecek sini, gitu. Di atas ini juga sama. Jika ini terpenuhi, dia tidak akan mengecek ini. Ini adalah contoh if dengan pengecekan dua ekspresi ini, ekspresi ini. Ini adalah pas logika. Jadi ini ekspresi untuk mengecek true atau false-nya. Ini adalah logika N. Ini ada ekspresi lagi. Jadi pakai ekspresi ini dan ekspresi ini true. Jika true, maka dia akan nge-print ini. Kita coba saja. Oh, dia terus macam ini. Saja. Kita lanjut ke switch case. Switch case ini seperti yang dibilang di sini, switch case dalam bahasa pemrograman digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa opsi berdasarkan nilai dari ekspresi tertentu. Ini contohnya secara umum adalah masukkan nilai angka 1 sampai 3, switch ke pilih. Nah, yang dipilih 1 dia akan mengeksekusi yang ini, habis itu break artinya keluar program ya.
pilih 2, eksekusi ini, kemudian break itu keluar, bukan keluar program, break itu keluar switch ini. Jadi pokoknya milih 1, dia akan eksekusi ini, habis dia akan lompat ke sini. GCC kita eksekusi ya, switch. Oke. Switch. Masukkan 2 namanya. Anda memilih 2. Setelah ini di print ke terminal ini, maka start break ini dieksekusi. Start break ini akan keluar dari scope switch ini, dia akan langsung lompat ke sini. Kita jalankan lagi. Oke. Kita lanjut, yang terakhir tadi adalah conditional expression. Kita hapus dulu. Dari codingan ini ngecek ekspresi ini true atau false. Jika ekspresi ini true, maka X akan jadi nilai result. Jika false, maka Y akan jadi nilai result. Kita jalankan saja. Ekspresi. Upper sudah diinisialisasi. Oh, ini jangan upper deh. Kita result sama dengan sama 10. Kita coba kalau ini Y-nya kurang dari 3, apakah hasilnya true karena 10 lebih dari 3. Kita coba saja. Kok itu khusus? Oh iya, X-nya kan 10 ya, kita 11 deh. Nggak membingungkan ya. Ya, misalnya true. Oke. Itu adalah tentang condition. Selanjutnya kita bahas tentang looping atau iterasi. For looping ini perulangan ya. Jadi di situ ada beberapa sintak untuk memproses perulangan. Yang pertama adalah for looping. Sintaknya kayak gini. Jadi ada for, tanda kurung, ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3, kemudian statement. Expression atau ekspresi dan statement adalah pernyataan. Ekspresi adalah kombinasi yang menghasilkan nilai. Dievaluasi, misalnya ekspresi perkalian 5 kali 5, ekspresi penjumlahan adalah X plus 1. Ekspresi ini kita bisa masukkan ke sini. Pernyataan instruksi yang dijalankan oleh suatu program compiler sehingga compiler sehingga mesin melakukan tindakan, misalnya print hello world. Print hello world itu artinya ini adalah pernyataan supaya program nge-print hello world. X plus 1, X sama dengan X plus 1. Ini pernyataan supaya program melakukan penjumlahan X plus 1, kemudian hasilnya disimpan di variabel X. Itu beda statement dan expression. Expression itu sesuatu yang akan dievaluasi lah. Itu statement tuh itu supaya mesin melakukan instruksi sesuai bahasa pemrograman. While. Do statement while expression. While loops, while expression,
Kemudian ada break and continue. Sebenarnya break dan continue bisa digunakan untuk percobaan soft case dan juga ada looping. Break tadi udah dibahas ya, yang continue ini belum. Kita langsung saja ke sintaknya. Bikin looping. For looping, sintaknya kayak gini, simple. For integer, ini adalah data type integer, variable i sama dengan 0, bisa dibilang integer i sama dengan 0. For t untuk, kalau di bahasa Indonesia kan sintak ini menjadi untuk i sama dengan 0 dan i kurang dari 10, maka i plus plus, jadi i kemudian i tambah 1. Kemudian statementnya adalah print nilai i. Kita masuk di looping. Ya sih, for looping kayak gini sintaknya. Tadi eksekusi jadi for looping. Yang paling sering digunakan biasanya adalah for looping ini. Selanjutnya adalah dual. Dualnya artinya kerjakan. Kerjakan ini, do kan dalam bahasa Indonesia artinya kerjakan ya, mengerjakan printf ini, kemudian i plus plus, i sama dengan i plus 1 selama i kurang dari 10. Jadi kerjakan statement ini selama i kurang dari 10. Sama aja sih. While. Ini yang while. Jika kita bahasa Indonesia kan sintak ini adalah selama i kurang dari 10, jalankan statement ini. Statement itu perintah, jalankan perintah ini. Jadi selama i kurang dari 10, jalankan perintah print, kemudian jalankan perintah i plus plus. Kalau udah eksekusi, kita eksekusi aja. Sorry. Oke, cool. Itu untuk yang looping. Kita bahas tentang function, yang break and continue belum ya? Break and continue. Ini adalah contoh break and continue. Kita pakai salah satu contoh dari for looping ya. Kita menggunakan for. Kalau kita baca bahasa Indonesia, sintak ini adalah untuk i sama dengan 0, dan i kurang dari 10, dan i sama dengan i plus 1, jalankan statement ini. Statement ini adalah jika i sama dengan 1, maka continue. Continue itu artinya ini nggak exit ya, ini continue, lanjut. Lanjut ke awal loop.
Jadi jika isi indeksnya 1, dia balik lagi ke atas nih, dia nggak akan ngecek ini ya. Dia lanjut ke atas, nah eksekusi plus plus, berarti ini jadi 2 ya, ini jadi 2, berarti ini ekspresi ini dia false, ekspresi ini dia false, dia akan ngeprint ini. Ini nambah terus sampai i sama dengan 5, dia akan break artinya keluar dari for ini. Kita coba eksekusi dengan ini biar lebih jelas. Harusnya eksekusi cuma print ini cuma ngeprint nilai 0, 0, 2, 3, 4. Coba dengan GCC. Small. Big. Ya, 0, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya bahas tentang fungsi. Fungsi dalam pemrograman C adalah blok kode yang terpisah yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi memungkinkan Anda untuk mengorganisir kode ke dalam unit yang lebih kecil, yang dapat dipanggil dari bagian lain dari program. Fungsi itu ada 2 jenis, yaitu fungsi prototype dan fungsi definisi. Prototype itu mirip kayak ya, interface. Definisi adalah implementasi dari interface. Fungsi prototype. Fungsi prototype adalah deklarasi dari sebuah fungsi yang memberitahu compiler tentang nama fungsi, tipe kembalian, dan parameter yang diterima oleh fungsi tersebut. Prototipe ini biasanya diletakkan di bagian atas kode sebelum fungsi-fungsi tersebut digunakan atau didefinisikan. Fungsi prototipe ini mirip interface pada pemrograman TypeScript, Java, atau Golang. Fungsi definisi atau implementasi. Fungsi definisi adalah implementasi aktual dari sebuah fungsi yang berisi kode yang akan dijalankan ketika fungsi tersebut dipanggil. Definisi ini mencakup badan fungsi yang berisi instruksi-instruksi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kita langsung saja. Function, mana function? Function, kita punya semuanya function utama yang akan dieksekusi pertama kali. Adalah prototipe fungsi, adalah definisi atau implementasi dari tambah implementasinya ya, definisi implementasi. Ini adalah fungsi, tapi tanpa prototipe bisa juga jalannya. Kita langsung jalankan saja. cd function gcc function, kemudian function. Oh, kenapa ini? Oh, saya lihat bahwa proses satu function name warning ya, implicit declaration of function task run.
Kalau fungsi pesannya ubah 2, warning aja ya, sebenarnya nggak masalah sih, tapi kita coba hapus saja. Nah, warning, ekspektasinya dia adalah menggunakan prototipe fungsi ini harusnya untuk manggil fungsinya, manggil sebuah fungsi. Kalau nggak ada prototipenya dia akan warning kayak gini. Oke. Selanjutnya gimana kalau codingannya dipisah ya? Pisahnya artinya ada fungsi main, ada header, dan ada implementasi. Kita coba saja. Jadi terpisah. Kita coba selanjutnya. Jadi ini mirip kayak yang fungsi berikutnya, dia manggil fungsi tambah ini. Fungsi tambah ini prototipenya ada di file header ini. Ada ini, yang mana implementasinya ada di sini. Implementasinya kita coba cek include, ada di sini fungsinya. Ini kita coba jika definisi atau implementasi sebuah prototipe fungsinya ada 2, pakai error. Kita coba saja. GCC -o ada main, ada function. Kita satu dulu deh. Pas keduanya kita tinggalkan dulu deh. Dia jalan. Sekarang kita coba kalau pakai GCC -o, ya hasil executable-nya itu hasil. Ini file source yang perlu dikompil ya, ada main function 2 function. Error. Kalau function ada 2 error deh. Kita coba kalau headernya nggak perlu dikompil. Kalau header perlu dikompil. Jadi file header itu nggak perlu dikompil, nggak apa-apa. Nah, file header ini nggak perlu dimasukkan dalam sini ini. Tapi ini buat testing ya. Ntar kalau buat production itu perlu pakai Makefile. Ini adalah
Di sini saya menjelaskan tentang konsep, yaitu tadi function prototype dan function definition di beda file. Dan biasanya untuk project-project yang gede itu ya emang dipisah sih. Header itu khusus untuk ya prototype fungsi dan juga variabel-variabel umum atau variabel konstan lah atau statik. Sedangkan contohnya ini adalah fokus pada implementasi. Selanjutnya kita akan bahas scope variabel. Dalam scope variabel ada dua scope, yaitu local scope dan global scope ya. Local scope itu artinya variabel dengan local scope dideklarasikan di dalam sebuah blok seperti fungsi dan hanya dapat diakses di dalam blok tersebut. Parameter fungsi juga termasuk local param atau local scope. Global scope adalah variabel dengan global scope yang dideklarasikan di luar semua fungsi dan dapat diakses dari manapun dalam program. Kita langsung saja contoh source code-nya. Local scope tuh kayak gini ya. Local scope, local param, variabel lokal. Variabel lokal dapat diakses dari dalam fungsi. Variabel lokal dapat diakses dari dalam fungsi. Ini local param bisa diakses dari sini. Dan ini life cycle-nya ya dalam fungsi ini. Kalau udah keluar fungsi ini, variabel ini udah nggak bisa diakses lagi. Atau istilahnya variabel-variabel ini udah di-destroy ya. Kalau di pemrograman high level udah nggak ada di memorinya lagi ya. Cd scope variable gcc minus o lokal. Oke. Ini manggil function ini. Dan kalau dihapus global scope global variabel di sini bisa diakses dalam fungsi. Main global scope bisa diakses dari main fungsi. Global variable juga bisa diakses dari function ini. Kita jalankan saja. Global. Oke. Delete. Kemudian kita bikin yang terpisah. Pokoknya ini adalah main fungsi. Dia pengen ngeprint in variable p. Variable p ini didefinisikan di header ini.
Jadi deklarasi konstanta tapi dengan tambahan kata eksternnya, artinya akan diakses dari eksternal. Jadi ini adalah contoh global variable ya. Ini adalah global variable konstanta, global variable biasa ya. Biasa artinya bisa diinit ulang nilainya. Kalau konstanta kan sekali diinisialisasi nilainya, dia tidak dapat diubah lagi. Ada definisinya. Ini deklarasi, definisinya, ini cara makainya. Oke, kita coba running aja. Ini udah berhasil. Sampai sini kita udah belajar fungsi, skop fungsi. Selanjutnya kita belajar error handling. Simple error handling DC. Error handling DC biasanya dilakukan dengan memeriksa nilai pengembalian dari fungsi-fungsi yang dipanggil dan mengambil tindakan yang sesuai jika terjadi kesalahan. Jika error handling DC itu Jadi error handling DC itu berbeda jauh dengan Java maupun JavaScript yang biasanya ada package. Java, PHP, yang biasanya ada package ya. Error handling DC si programmer yang memikirkan dengan benar error handling apa yang cocok untuk suatu error. Contoh, kita mau menjaga kode supaya tidak ada pembagian dengan 0 ya, cukup dengan if aja. Pembagian dengan 0, pembagi sampai dengan 0, print bagian dari 0, return 1. Di method main itu 1 berarti Anda program mengalami error. Error handling, kita masuk ke error handling. Handling ini tadi sudah dijelaskan. Jika masuk sini maka akan ditarik ini. Ngeprint ini dulu deh, kebangkitan ini. Kita coba cc minus 0, minus o. Oh sorry, bisa lihat, bisa dengan 0. Sampai 0 dan ini adalah tanda merah ini. Fail, artinya satu warna merah ini gagal. Kalau berhasil kayak ini ya, harusnya dia biru atau nggak ada, intinya nggak ada warna merah, dia berhasil. Ini contoh kalau open file terjadi error, handling error open file DC. File ini adalah penanda pointer, file ini open file, jika file dengan null, error kuning file, close. Kita coba saja jalankan. File.
itu. Kita akan bahas tentang error handling. Oke, kita lanjut bahas tentang pointer ya. Pointer adalah variabel yang berisi alamat memori dari variabel lain dalam program. Jadi pointer adalah berisi alamat memori dari variabel lain dalam program. Agak membingungkan di sini. Kita lanjut saja. Dalam bahasa pemrograman C, pointer digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data secara langsung pada tingkat memori. Contoh deklarasinya seperti ini ya. Char, ini adalah tipe data char. Ini tanda bintang di sini artinya variabel str dengan tipe data char memiliki nilai high, atau variabel char ini berada di posisi memori pertama atau memori H ini. H ini sebenarnya value yang mana dia akan menduduki sebuah memori trace. Kita langsung bahas saja, agak memusingkan untuk awal-awal. Cara adalah tipe data, string ini adalah variabel pointer, high adalah string isi dari variabel str. Pada setiap akhir string ada null terminator atau simbolnya kayak gini yang menandai akhir string tercapai. Jadi deklarasi kayak gini jika didetailkan dalam memori akan seperti ini ya. Alamat memori umpamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Byte karakter kita tahu bahwa char itu menduduki 1 byte ya. Jadi alamat memori 1 diduduki oleh H, alamat memori 2 diduduki oleh A, 3 oleh I, dan 4 oleh terminator ini. Berdasarkan ilustrasi di atas, nilai str adalah alamat memori, yaitu 1. Langsung saja, di sini ada contoh pointer, where are you? Pointer. Ini contoh codingan untuk pointer ya. Clear saja. Char hello world. Ini deklarasi dan inisial string menggunakan pointer. Mencetak alamat memori dan variabel pointer string. Alamat memori. Mengakses dan mencetak string menggunakan pointer. String hello world. Akses dan mencetak karakter individu dalam string menggunakan pointer. Pointer string itu value-nya apa? Mengakses string karakter per karakter. Kita eksekusi saja. Jadi pointer ls string pointer gcc info hasil string pointer hasil hasilnya lagi. Tidak ada cara memanipulasi pointer ya.
rupanya pointer ini akan selalu digunakan di setiap pemrograman ya, karena ini sangat powerful sekali dalam pemrograman C. Lanjut saja, ini adalah ilustrasi pointer tadi ya. Semoga dipahami. Array dan kita lanjut saja ke array dan string. Array adalah sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan disimpan dalam urutan yang berdasarkan di memori. Elemen array diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. String di C sebenarnya adalah array karakter yang diakhiri dengan karakter null. Atau ini, kayak gini. String dapat deklarasikan dan inisialisasi menggunakan array karakter atau pointer karakter. Langsung saja string dan array mana. Ini adalah contoh deklarasi array integer dengan 5 elemen. Bisa tipe data variabel dengan tanda siku kayak gini, artinya dia array ini akan memuat 5 integer ya, 5 tipe integer. Ini langsung diinisialisasi nilai dari 5 itu ya 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah mengeprint atau mencetak nilai dari array ke layar. Kita coba eksekusi GCC array. Sorry. Terus output. Outputnya adalah pencetnya. Kemudian selanjutnya adalah string charge salam 1, hello dunia, salam 2. Kalau diciptakan sama. Deklarasi dan inisialisasi string menggunakan array karakter, deklarasi karakter. Tapi biasanya aku lebih sering menggunakan yang kedua ini ya. Sebenarnya tergantung kebutuhan, tapi prefer yang kedua sih. O Oke, sama. Oke, kita lanjut tentang struct. Struct itu artinya structure ya. Kalau di bahasa Indonesia struktur lah. Struct atau structure atau struct dalam bahasa pemrograman C digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel di bawah satu nama. Variabel tersebut dapat memiliki tipe data yang berbeda. Struktur sangat berguna ketika Anda ingin mewakili sebuah objek atau entitas yang memiliki beberapa atribut. Ya, ini mirip kelas di Java atau di PHP. Ya mirip struct di Golang juga. Soalnya Golang tuh ya sintaksnya mirip banget dengan C. Soalnya kreatornya juga Ken Thompson itu yang menciptakan C juga. Oke, kita lanjut saja ke codingan struct.
biasa kita pakai keyword struct dan nama struct-nya. Deklarasi struktur untuk menyimpan informasi mahasiswa. Contohnya struct, nama struct-nya adalah mahasiswa. Dalam struct mahasiswa ada ID, char, group, dan lain-lain. Untuk ini adalah definisi dan inisialisasi variabel struct. Dengan struct mahasiswa 1, mahasiswa 1.id 1, ini isi data dengan nama, ini pakai string copy ya, soalnya ini array. Untuk lebih mudahnya kita pakai fungsi bawaan dari C, itu dia string copy ini termaktub atau terletak atau didefinisikan dalam string.h ini. Jadi kalau mau memakai string copy, kita jangan lupa include ini ya. Ini berarti sintak ini mengisi nama dengan alis, mahasiswa dan nilai mengisi nilai, mengisi 85,5 ke nilai. Print, mengubah nilai, print lagi. Jangan struct ls biasa gcc minus o result hasil aja deh, hasil hasilnya. Oke, hapus saja. Selanjutnya adalah deklarasi struktur untuk menyimpan informasi. Kita sekarang pakai pointer ya. Dan deklarasinya juga sedikit berubah. Kita pakai ada tipe type def, tipe definition struct mahasiswa ini. Dengan adanya tipe def ini, kita tidak perlu pakai keyword struct di sini ya, seperti di sini tadi kan ada keyword struct nih untuk deklarasi nama mahasiswa ini. Atau jadi dengan sintak kayak ini type def struct ini nilainya ini struknya namanya mahasiswa. Cukup kita pakai kata mahasiswa, berarti tipenya mahasiswa, variabel mahasiswa 2, mahasiswa pointer, isinya adalah mahasiswa. Ambil nilai pointer dari mahasiswa 2. Jadi kalau kayak gini kita, jika dia variabelnya adalah pointer, tipe datanya adalah struct mahasiswa, maka kita pakai ini ya, dan panah ini untuk mengisi data ID, nama, dan nilai. Mengaksesmennya pun juga sama, tanda panah. Kita langsung saja output result struct result. Oke, hasil. Oke, semoga dipahami. Kita lihat. Selanjutnya kita bahas makro. Makro dalam bahasa pemrograman C adalah cara untuk mendefinisikan suatu simbolik atau token dengan suatu nilai tertentu. Makro biasanya digunakan untuk memberikan nama singkat atau konstanta pada kode yang sering digunakan, atau untuk
memfasilitasi penggunaan fungsi-fungsi preprocessor yang kompleks. Dalam C, makro didefinisikan menggunakan preprocessor directive define, dan makro akan digantikan oleh preprocessor sebelum kode dikompilasi. Nah, ini maksudnya kita ambil contoh di sini ya. Define P, nilainya ini. Max ini definisinya ini atau implementasinya ini. P implementasinya ini. Print nilai P. Menggunakan makro untuk fungsi sederhana. Integer X sama 5 ya, print maksimum. Ini. Print nilai P ini artinya adalah P ini saat kompilasi, sebelum kompilasi dia akan diganti dengan nilai ini. Ini makro akan digantikan oleh preprocessor sebelum kode kompilasi. Jadi saat sebelum compile, ya sepersekian detik sebelum compile, nilai P ini akan diganti dengan ini. Ini akan diganti dengan ini. Ini ya, P akan diganti dengan ini, dan max ini akan diganti dengan ekspresi ini. Jadi sebelum dikompilasi ini ya sintaksnya. Ini akan jadi ya, kita langsung ke programnya, makro. Cari dulu untuk compile manual. Ini program ini mirip yang di sini ya, penjelasannya sama saja. Ini mendefinisikan makronya, tapi ada max. Ini print P, ini print max. GCC minus output result. Oke, cool. Kita hapus saja resultnya. Oke. Yang terakhir kita bahas memory allocation, dynamic memory allocation. Dynamic memory allocation biasanya menggunakan keyword malloc dan free. Malloc memory allocation. Jadi malloc itu artinya memory allocation. Malloc adalah fungsi dalam C yang digunakan untuk mengalokasikan memori dinamis dari heap. Ini meminta sejumlah byte memori yang diberikan sebagai argumen dan mengembalikan alamat awal dari blok memori yang dialokasikan. Free memory deallocation. Free adalah fungsi dalam C yang digunakan untuk membebaskan memori yang telah dialokasikan sebelumnya dengan malloc. Ini mengembalikan memori yang dialokasikan kembali ke sistem sehingga bisa digunakan kembali oleh program atau oleh program lain. Jadi di situ nggak ada garbage collector. Karena nggak ada garbage collector, ya kita memanage memori secara manual, yaitu dengan malloc memory allocation, yaitu meminta sebuah blok memori
untuk tipe data yang kita butuhkan. Misal data char, betulnya jangan cuma satu char lah, string 10 char lah, 10 karakter. String yang berisi 10 karakter berarti dia karena satu karakter itu 1 byte, dia butuh 10 byte. Dengan malloc ini kemudian free untuk dia menghapus memori-memori yang sudah tidak digunakan. Untuk contohnya kita langsung saja dengan dynamic allocation. Kita mulai dari codingannya dulu ya. Integer n, panjang tetap untuk array. Integer array. Ini adalah pointer ya. Array sama dengan integer. Ikuti aja sintaknya kayak gini ya. Malloc memory allocation, n itu dari sini 10, size integer. Jadi ini itu meminta block of memory sejumlah 10 integer. Kita tahu ya integer data. Integer itu anggap 2 byte. Umumnya kali 2 lah. Itu kita cukup array. Jadi array ini kita kan ini meminta 20 block byte dan sintak ini akan mengembalikan alamat memori yang pertama. Alamat memori yang pertama dari 20 byte ini. Di array ini merujuk ke alamat memori yang pertama dari 20 byte ini. Jika error, jika berhasil mengisi diisi ya, misalnya kayak gini. Free untuk membebaskan memori. Ini mencetak datanya free. Bisa dipahami ya. Ini tadi meminta 20 byte memori atau 20 atau 10 integer, 10 blok untuk integer, dan dikembali array ini merujuk ke alamat memori pertama dari 10 blok integer tadi. Dari alamat memori ini kemudian diisi datanya, memori ke 1 datanya berapa, ini diisi terus sampai 10, dan ngeprint datanya. Dan di free, setelah selesai memori akan
dialokasikan, dibebaskan. Coba GCC minus all result malloc. Untuk lebih advance, kita bisa ambil contoh yang realis ini. Sangat advance sekali, bisa dibaca keterangannya. Yang nggak advance banget sih. Bagi kalian yang biasa dengan struktur data tanpa pemrograman, pasti udah nggak asing dengan realis dan linked list ya. Jadi aplikasi realis ini adalah sebuah codingan supaya kita dipermudah untuk menambah dan mengurangi nilai dari sebuah array. Kita langsung saja. Ini capacity 10, array list struct. Ini array size dan capacity. Kemudian initialize. Biasanya kita fokusnya dari main dulu ya. Main ini dia bikin variable list dengan tipe data array list. Teman array list di sini adalah struct. Kemudian lakukan initialize. Kita ambil ini adalah artinya kita ambil pointernya. Ini adalah pointer dengan nama variable list. List.array mengembalikan pointer sejumlah initial capacity. Jadi dia minta 10 blok integer dan dibalikin pointer yang merujuk ke blok pertama dari 10 blok integer itu. Cek nol apa enggak. Kalau enggak nol, size-nya inisialisasi size-nya jadi 0, kapasitinya jadi 10. Kemudian ini ditambah. Kalau ditambah, ini array-nya, ini elemen yang ditambah. Jika size-nya list.size lebih dari list.capacity, jadi jika arraynya itu bisa dipanggil ini bukan arraynya full ya. Dari kapasitasnya 10 kita menambahkan nilai ke 11 atau 12. Jadi dia full, jika dia full dia akan bikin kapasitasnya jadi double. Jadi double. Maksudnya awalnya 10 jadi kali 2 ya jadi 20. Kalau awalnya 50 ya jadi 100 gitu. Kemudian kita alokasi memori lagi. Kemudian ini realloc. Kita kata realloc semua. Malloc, ini realloc. Kita realloc jadi array dia kapasitinya di double ya. Kemudian array yang lama tadi direalokasi jadi size-nya jadi double.
list of array. Jika gagal, dia akan error. Jika berhasil, size-nya akan nambah 1. Get itu get data, indeksnya kurang dari 1 dan indeks. Jika indeksnya kurang dari 0 dan indeks lebih dari size-nya, dia akan indeks font. Jika ada, dia akan get value-nya, print, nanti nge-print datanya, print up, nge-freeze, langsung to free memory allocated from the arrays. Oke, kita coba. Sisi Oke. Selanjutnya kita masuk dalam linked list ya. Linked list itu salah satu struktur data juga. Tapi ini beda sama array list. Kalau array list kan bentuknya list ya. List biasanya ada index, ada value gitu. Kalau linked list itu dia kayak rantai. Jadi objeknya itu saling berkaitan kayak rantai. Gitu. Nah, perbedaan array list dan linked list ya bisa baca di internet lebih detail ya, tapi secara umum linked list itu sangat powerful untuk masalah kayak delete, insert dan delete kayak gitu. Tahu linked list itu lebih bagus. Tapi untuk searching staple array list itu lebih bagus. Untuk lebih detailnya bisa baca di internet ya. Kita langsung saja jalankan linked listnya. Kita baca strukturnya dulu. Jadi secara umum linked list tadi kan kayak lantai gitu ya. Setiap mata rantai itu kita sebutnya node. Dia punya data, kan punya node juga. Kayak rantai kan saling berkaitan ya. Mata rantainya satu node mewakili satu mata rantai. Data dan node. Jika dilihat ini ada contohnya, dan node head, ini node pertama, kedua, node ketiga, kita bikin alokasi memori dengan struct node malloc ini aja sintaksnya. Ya, ini malloc seperti biasa dia akan meminta blok memori yang dibutuhkan. Contohnya ini struct node malloc size of struct node. Dia meminta blok memori seukuran satu node. Untuk head node, untuk second node sama sintaksnya. Third node juga sama. Kemudian untuk headnya kita kasih nilai 1, untuk next-nya kita kasih second. Untuk nilai kedua kita kasih 2, untuk next-nya kita kasih third. Data ketiga kita kasih 3, untuk next-nya kita kasih 0. Print linked list, print. Oke, kita langsung saja ls GCC
Oke, hasilnya. Oke, saya rasa udah cukup ya, semuanya udah diterangkan sampai dynamic memory allocation yang terdiri dari ini ada kurang malloc free dan alloc. Oke, dengan menguasai dynamic memory allocation ini dan juga struct dan makro, dia harapkan kita sudah menguasai bahasa pemrograman C.